Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SFMIA. Oke, hari ini tanggal 26 Februari 2021. Di sini sebenarnya gue mau nge-review. Cuman kalau memang biasanya review itu lebih membahas tentang review produk lah. Nah, sekarang gue bakalan nge-review yaitu jasa pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. Nah, di review kali ini gue nggak bakalan ngejelek-jelekin satu perusahaan atau ngebagus-bagusin satu perusahaan, karena gue juga nggak disupport dari satu perusahaan. Cuman dimana gue di sini mau ngejelasin kayak ini sepengalaman gue di ngejalanin proses penjualan mobil bekas terus kan ke pembiayaan. Cuman di sini gue nggak ngelihat dari sisi showroom, tapi ngelihat dari sisi nasabah gitu loh. Nah, di sini gue nggak bakalan menjelaskan secara detail mengenai bunganya, biaya administrasinya gitu loh, ataupun syarat kreditnya, karena syarat kredit sendiri itu untuk saat ini seperti LTV itu semua udah diatur OJK. LTV, down payment, terus apa lagi ya, ketentuan BI checking itu semuanya udah diatur oleh OJK, sehingga itu rata-rata setiap leasing punya aturan yang sama. Hanya kalau kayak bunga jual, administrasi, provisi itu berbeda. Cuman ketika kita berbeda seperti itu ada biaya-biaya detail gue nggak hafal semua. Tapi nanti yang gue hafal bakalan gue review. Nah, tapi yang gue bakalan review adalah lebih ke kayak berapa lama pengambilan BPKB-nya, terus dia bisa over credit atau enggak, terus kalau telat dendanya berapa, terus kalau ditarik dia gimana gitu loh. Lebih ke di situ aja sih kira-kira. Oke, mungkin ada beberapa pembiayaan yang bakalan gue review. Ini udah banyak banget, ada BCA Finance, ada BFI, Auto. Ntar gue review satu-satu. Oke. Jadi tujuannya nge-review leasing ini bukan untuk ini, tetapi dimana teman-teman nanti bisa tahu leasing mana yang bakalan teman-teman pilih ya, gitu loh. Yang kira-kira ya teman-teman, ini kayaknya leasing ini gimana ya kalau gue masuk ke sini? Bisa nggak nanti ngambil PKB-nya? Susah nggak ngambil PKB-nya? Gampang nggak? Oh iya, terus nah gitu aja. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan satu leasing misalkan, kalau ngambil BPKB-nya gampang terus bisa dikuasakan, itu kan lebih mudah ketika teman-teman masih kredit tapi kemudian mau jual. Oke, yang pertama itu ada BCA Finance. Oke ya, kalau BCA Finance itu secara cara bayar dia pakainya auto debit. Jadi kalau pakai auto debit dia lebih mudah, tetapi BCA Finance ini kalau kita bayar langsung ke kasir, misalkan bayar angsuran, dia kena admin 50.000. Terus kemudian untuk proses over credit itu tergantung kebijakan di cabang masing-masing. Jadi kadang ada cabang yang susah dan ada juga cabang yang sebagian yang gampang. Untuk saat ini di Batam infonya sih gampang, tapi dulu gue pernah pengalaman gue itu nggak terlalu mulus lah untuk take overnya, malah bahkan nggak berhasil ya. Terus untuk tarik, setahu saya sih BCA sama yang ngeluarin SP1, SP2, terus baru mobilnya tarik. Hanya semenjak COVID, aturan pemerintah bahwa nggak boleh narik mobil, BCA belum melakukan penarikan, kecuali konsumen ingin menyerahkan kendaraan. Terus secara bunga sendiri, BCA dikenal paling murah. Tapi kalau secara angka ya itu bisa pilih lah ya, nanti tinggal cari marketingnya. Terus kemudian oh iya, ini lebih ke used car ya, yang gue bahas bukan ke new car-nya. Terus kemudian untuk penalti sendiri itu setahu gue sih 5%. Apa bisa nego nggak ya 5%? 5% setahu gue udah fix itu ya. Kalau mau nego prosesnya lumayan panjang, tapi bisa sih sepertinya. Tapi gue nggak pernah nego untuk BCA, jadi gue nggak tahu tuh, karena ini gue cerita berdasarkan pengalaman gue. Terus kemudian untuk asuransi, nah untuk asuransi BCA biasanya menggunakan Sinarmas. Oke, pelayanan asuransi it's oke kok. Dan BCA biasa bisa asuransi TLO semua atau bisa juga kombinasi. Terus biaya keterlambatan, sepengetahuan gue itu BCA di 0,02. Kalau angsurannya 1 juta itu dendanya mungkin sekitar 2.000 ya. Terus kalau 3 juta berarti sekitar 6.000 dendanya per hari. Terus untuk pengambilan BPKB di sini sama enak banget, karena di BCA dia udah punya sistem kayak komputer robot gitu, namanya Astari. Jadi untuk pengambilan BPKB dia tentukan waktunya, si Astari itu. Jadi kita nggak wasting time, cuman antrinya kadang-kadang memang panjang dan nunggu, tapi udah ditentuin sama si Astari itu. Oke, itulah BCA Finance.
Jadi tujuannya nge-review leasing ini bukan untuk ini, tetapi dimana teman-teman nanti bisa tahu leasing mana yang bakalan teman-teman pilih ya, gitu loh. Yang kira-kira ya teman-teman, ini kayaknya leasing ini gimana ya kalau gue masuk ke sini, bisa nggak nanti ngambil BPKB-nya susah nggak, ngambil BPKB-nya gampang nggak? Oh iya, terus, nah gitu aja. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan satu leasing misalkan, kalau ngambil BPKB-nya gampang, terus bisa dikuasakan, itu kan lebih mudah ketika teman-teman masih kredit tapi kemudian mau. Oke, biar cepat, selanjutnya itu ada Auto Finance, Auto Multi Arta, ini perusahaan Jepang. Tapi gue nggak tahu sekarang masih PMA atau enggak. Di Auto Multi Finance itu untuk cara bayar, dia setahu gue ada transfer, kantor pos dan sebagainya. Terus kemudian bisa datang langsung ke kantornya, dan datang ke kantornya dia nggak pakai admin, ya. Terus over credit, biaya over creditnya setahu gue itu 700.000. Cuman ya itu tadi kadang tergantung cabang ya, karena ada yang cepat ngurusnya, ada yang tidak. Ini kan balik lagi ke siapa marketing kredit yang ngurusnya, gitu loh. Terus kemudian untuk tariknya sama, SP1, SP2, SP3. Denda keterlambatan setahu gue 0,3, penaltinya itu di 5%. Asuransinya dia juga pakai Sinarmas, biaya keterlambatan lebih kurang sama. Terus BPKB, nah untuk BPKB di Auto ini setelah teman-teman lunasi, dia nunggu 3 hari untuk pengambilan BPKB-nya, ya. Jadi nunggu 3 hari. Terus kemudian kalau mau dikuasakan, surat kuasanya dia ada aturan tersendiri. Maksudnya formatnya dari kita bisa, cuman kalau ketik-ketik, kalau tulis tangan dia nggak bisa campur-campur gitu. Itu sih sepengalaman gue tentang Auto Finance. Oke, selanjutnya ini Kelipan Finance. Ini sebenarnya perusahaan di bawah Bank Panin. Jadi Panin Group lah mungkin, atau Panin punya anak buah terus bikin finance, namanya Kelipan Finance. Di Batam sendiri sih ini masih baru. Oke. Cara bayar Kelipan Finance, dia bisa transfer virtual account atau datang ke kantornya langsung. Tapi setahu gue ke kantornya langsung itu nggak bisa bayar, dia nggak terima pembayaran. Terus over creditnya di Kelipan bisa diurusin dan cenderung over creditnya cepat, tapi biaya take overnya 3 jutaan. Setahu gue 2/3 juta. Kalau tarik sama SP1, SP2, SP3, terus dendanya itu dia agak beda dendanya, setahu gue kayaknya di atas 0,02 deh dendanya, biar kita nggak telat katanya. Terus penalti dia 8%. Apa bisa nego? Gue sih pernah coba komunikasi itu supaya bisa ke 5% nego, tapi prosesnya agak lama, jadi nggak nunggu lagi. Terus asuransinya pakai MAG karena grupnya Panin. Terus untuk biaya keterlambatan, tadi udah kan denda. Ini apa ya, biaya keterlambatan? Nggak tahu lah, lupa. Terus untuk pengambilan BPKB-nya dia hanya bisa hari Senin, Rabu. Atau Senin Kamis gitu, gue lupa, kayak puasa. Ya, itu sih. Terus ya di sini juga nyaman kok. Kok BCA Finance lagi. Oke, next. Adira Finance. Ini Adira Finance, Adira sahabatku. Oke. Cara bayar Adira itu sekarang udah punya CDM ya, jadi cicil dari mesin dia udah bisa. Terus kemudian dia bisa juga Adira Finance itu bayarnya lewat Bank Danamon auto debit atau datang ke kantornya langsung dengan admin sebesar 20.000. Kok bayar angsuran malah bayar lagi kena admin? Iya ya, kadang-kadang gue juga heran. Tapi kayaknya mereka pengen supaya kita tuh bayarnya pakai auto debit karena lebih aman. Terus ya nggak perlu ngitung-ngitung duit lagi. Kira-kira sih gitu, dan duitnya langsung ke store, langsung tercatat gitu loh. Terus over creditnya ini tergantung cabang ya. Kalau memang cabang yang ngurus cepet kayaknya dia bisa cepet. Tapi sepengalaman gue belum pernah sekalipun nyoba over credit di Adira terus jadi gitu, sah, enggak. Jadi kebanyakan dilunasin dulu baru dimasukin lagi BPKB-nya gitu. Terus untuk tarik sendiri di Adira SP1, SP2, SP3, terus ada biaya kalau misalkan kita ketarik sekali. Setahu gue ada biaya tarik itu sekitar, kalau masih di collection gitu ada 500.000, tapi kalau udah sampai ke eksternal biaya tariknya lumayan gede. Denda setahu gue 0,02. Apakah nanti dendanya bisa didiskon? Setahu gue sih ketika pelunasan bisa minta diskon denda, tapi nggak banyak angkanya. Terus penaltinya Adira itu sama dengan Kelipan tadi 8% ya. Bisa nego nggak? Bisa, tapi ya mau nunggu nggak gitu loh. Tapi bagusnya sih ya kalau dikit-dikit nggak usah nego lah, kasih aja. Terus untuk asuransi dia punya sendiri ya, Autosilin. Bagus sih, asuransinya untuk di sini bagus, bengkelnya juga bagus, rekanan-rekanannya. Terus untuk pengambilan BPKB ini paling hebat, pengambilan BPKB-nya langsung, sehari langsung. Tapi cara bayarnya yaitu harus cash ke kantor, dia belum bisa
melayani virtual account atau transfer gitu. Langsung ya kalau Adira. Cenggreng. MAF pembiayaan nomor sekian. Oke, di MAF itu gue sih nggak pernah kredit di sini, tapi gue pernah beli mobil terus orangnya kreditnya di MAF gitu loh ya. Cara bayarnya mungkin dia bisa lewat Indomaret atau mungkin karena dia Bank Mega bisa auto debit Bank Mega gitu. Namanya Mega, tapi nggak tahu punya Bank Mega atau bukan. Terus kemudian over credit, setahu gue over creditnya lumayan nggak gampang karena yang lanjutin over credit harus bayar 3 bulan ke depan dan sebagainya gitu. Tapi gue nggak begitu hafal detail ya karena nggak pernah pengalaman. Cuman teman kemarin cerita ya, namanya cerita teman belum tentu benar. Terus untuk tarik denda, dendanya rata-rata sih sama 0,02. Penalti dia 5%. Asuransi gua nggak tahu di mana. Biaya keterlambatan, biaya tariknya juga gua nggak tahu. Biaya tarik biasanya sih tergantung collectionnya ya. Kalau kita mobilnya udah tarik, terus kemudian kita mau tebus lagi, itu tergantung kolektor eksternalnya gitu. Terus untuk pengambilan BPKB, dia untuk mengecek pelunasan aja mesti, kalau untuk cabang Batam ya, memang agak ini, kita kalau mau cek pelunasan aja harus nunggu dari HO dulu. Jadi kalau kita mau lunasin, misalkan mobil itu kita lunasin, kita nunggu sekitar hari gitulah, atau 1-2 hari gitu, hari kerja pastinya, nunggu dari HO-nya berapa pelunasan kita. Terus untuk pengambilan BPKB-nya 3-7 hari ya, lumayan. Kalau mobilnya mau dijual lagi pasti harus nunggu. Oke, next ada Maybank. Oke, kita cepetin aja. Ada Maybank. Oke, Bank Malaysia ya. Maybank, cara bayar dia auto debit Maybank atau virtual account BCA. Over credit gue belum pernah take over di situ dan gue nggak tahu. Terus kemudian untuk tarik sama SP1, SP2, SP3 dendanya 0,02, penaltinya dia 5%. Pernah nego nggak? Agak ribet. Terus asuransinya dia ke Abda dan sebagainya. Terus BPKB-nya dia sehari. Jadi lunasin hari ini, besok baru Mandiri. Mandiri Utama Finance. Move. Cara bayar bisa ke kantor kasirnya datang. Oh iya, gue lupa, si Maybank nggak bisa ke kasirnya, dia harus lewat bank. Cara bayar, terus dia bisa langsung ke kasir, kena 20.000. Over credit dia belum ada, jadi nggak bisa over credit. Nggak tahu ya, nggak bisa atau belum ada. Setahu gue sih kemarin gue nanya, katanya nggak bisa atau nggak mau ribet. Terus kemudian tarik sama denda, gue lupa, nggak pernah denda ya. Denda 0,2 kayaknya, penaltinya yang gue lupa. Setahu gue 8% apa 5% gitu, kira-kira itulah. Pengambilan BPKB langsung sehari, enak di situ. Cuman tadi lu kalau kredit ke situ nggak bisa over kredit, jadi harus lunas. Wom Finance, anaknya Maybank. Wom Finance, enak Maybank. Gue nggak terlalu hafal di sini, tapi setahu gue penaltinya 5%. Cara bayarnya bisa langsung datang ke situ, nggak tahu over kredit. Setahu gue over kredit ini memang nggak setiap pembiayaan nyediain over kredit sih. Tapi BPKB-nya dia kalau nanti lunasin, BPKB-nya sehari. IMFI, Indomobil Finance Indonesia, itu salah satu perusahaan grupnya Indomobil. Cara bayarnya bisa langsung, bisa virtual account, bisa auto debit, banyak lah dia mah punya cara. Indomaret, Alfamart, kantor pos, sama sih, small leasing juga banyak. Terus over creditnya so far sih nggak pernah berhasil ya. Gue pernah ngalamin itu, nggak pernah berhasil. Terus tariknya dia ya sama SP1, SP2, SP3, denda 0,202, penaltinya dia 5%, asuransi, biaya keterlambatan, biaya pengambilan BPKB langsung. Itu enak, pengambilan BPKB-nya langsung. Toyota Astra Finance, biasanya kalau kredit kalian beli mobil Toyota biasanya ditawarin Toyota Astra Finance ya, yang baru. Lebih kurang dengan yang tadi, pengambilan BPKB bisa langsung. Over kreditnya dia harus balik nama. Jadi ketika over kredit, itu harus balik nama. Beda dengan yang lain. Oke. Yang lain kan harus bisa ya, nggak balik nama, hanya over kredit ini aja gitu loh. Oke, kemudian BRI Finance. Akhir-akhir ini gue denger
BFI Finance untuk proses jual mobilnya itu belum ya, tapi ya untuk pinjam dananya jalan. Nah kemudian BFI Finance itu secara cara bayar, gue bisa auto debit dan sebagainya. Over kreditnya gue belum pernah nyoba ngalamin, tapi pengambilan BPKB di BFI Finance itu bisa nyampe seminggu. Oh dan gue lupa sebenarnya ada Credit Plus. Jadi apa nih yang terakhir Credit Plus gue pernah ngalamin pengambilan BPKB-nya yang gue rasa sebenarnya ini itu sampai ke berapa ya pengambilan BPKB-nya? 2 minggu. Oh iya, Pak, gue juga pernah ngalamin. Ini kayak jadi cerita, jadi gue sharing aja deh. Gue pernah ngambil BPKB itu di Suzuki Finance. Oke, gue lupa gue ceritain. Nah ini yang memang agak unik, gue bilang agak unik karena nggak setiap pembiayaan tuh memang ngambil BPKB unik ya. Syarat-syaratnya beda-beda. Rata-rata sih pakai KTP asli gitu. Itu salah satu syaratnya. KTP asli pemohon atau KTP asli yang disurat kuasakan. Dia kadang harus ngambil BPKB surat kuasa tapi wajib ngambilin KTP asli. Terus ada juga yang pakai KTP asli pemilik pertama gitu loh. Terus ada juga yang KTP aslinya harus dibawa, STNK-nya harus dibawa. Itu ada juga yang begitu. Nah ini gue pernah kejadian dulu di Suzuki Finance, dimana Suzuki Finance sebenarnya sih biasa-biasa aja sama dengan yang lain, dendanya apa-apanya BPKB-nya langsung. Tapi di sini yang agak unik waktu gue ngambil BPKB gitu loh. Gue datang sama konsumen yang atas nama langsung. Terus konsumen yang atas nama langsung ini kebetulan waktu dia kredit 5 tahun lalu, kan 5 tahun kreditnya. 5 tahun lalu dia kredit itu pakai nama dia sendiri. Ya, terus dia mau lunasin. Terus dia pindah ketika dia lunas kan dia udah pindah rumah tuh, rumahnya pindah provinsi kan. Provinsinya jadi Pekanbaru, asalnya di Batam kan, Kepulauan Riau. Terus dia datang ke Suzuki Finance yang di Batam dong, karena kita tahu BPKB-nya datang jauh-jauh dari Pekanbaru, datang ke Batam untuk ngambil BPKB karena mobilnya dilunasin secara dipercepat. Yang pertama, ketika ngelunasin diminta KTP asli kan, udah gitu udah dikasih KTP asli, karena KTP-nya Pekanbaru dan langsung ternyata nggak bisa diambil BPKB-nya dong. Terus kemudian, aduh, gue bilang kok gitu, cari solusi deh, cari solusi. Akhirnya solusinya dikuasakan ke gue, surat kuasanya ke gue. Cuman ya it's okay kok, beres kok, bawa STNK asli, it's okay beres. Cuman ada aturan yang unik, yaitu dimana karena BPKB lu nggak di daerah itu, terus lu nggak bisa ngambil BPKB lu sendiri, akhirnya dikuasakan. Konyol, itu doang. Oke, itu sih menurut gue. Jadi harus tahu sih sebenarnya ya di awal ya, sebelum teman-teman akan kredit atau ya kontrak gitu ya, teman-teman harus paham dulu dendanya, biaya tariknya, cara bayarnya gimana, adminnya berapa. Terus kemudian yang paling penting nanti ngambil BPKB-nya di mana, BPKB-nya ada apa tidak gitu loh. Itu penting gitu loh, karena ya teman-teman kan ibaratnya ngangsur itu untuk bukti kepemilikan kendaraan, itu yang lihat. Kalau BPKB-nya nanti lama gimana? Kalau BPKB-nya nanti nggak di kantornya gimana? Itu yang harus lebih dipertimbangkan, lebih hati-hati. Jadi saya nggak memilih jangan ke sini, jangan ke sana, tidak. Semuanya tempat kredit itu bagus, punya fasilitas masing-masing. Oke, kalau memang ada pertanyaan, pernyataan, komen. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.